Shalom, saya Pastor Samuel Asaria Rapa, kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam program Rema. Dan saya percaya bahwa kita senantiasa anak-anak Tuhan yang cinta akan kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita sudah sampai pada 2 Samuel pasal yang ke-14. Demikian saudara-saudara, ada ayat yang panjang. Saya tidak membaca keseluruhan. Saudara, saya harap membacanya. Dan saya tidak membacakan untuk Anda seluruhnya, tapi beberapa hal akan kita telaah dari bagian firman Tuhan ini. Ayat yang pertama berkata demikian. Ketika Yoab, anak Seruya, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, berlakulah pura-pura berkabung dan pakailah pakaian berkabung. Janganlah berurap dengan minyak dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati. Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataan ke dalam mulut perempuan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah membahas pada episode sebelumnya bahwa bagaimana saudara-saudara dendam yang ada di dalam hati Absalom terlampiaskan dengan jalan membunuh kakaknya sendiri akibat dari memang perbuatan kakaknya yang tidak senonoh terhadap adik mereka, yaitu Tamar. Nah, saudara, namun setelah Absalom melakukan pembunuhan terhadap kakaknya yang direncanakannya saudara-saudara dan terjadi, dia akhirnya tentunya merasa takut terhadap ayahnya yang adalah seorang raja, maka dia melarikan diri saudara-saudara. Dan kemudian saudara-saudara dikatakan dalam pasal yang ke-13, setelah sekian lama redah tentu rasa sedih dan amarah dalam hati ayahnya. Dan kemudian ternyata ayah walaupun amarah saudara-saudara tetap merindukan kehadiran anaknya Absalom. Nah, dalam hal itu saudara-saudara, panglima daripada Daud tahu bahwa Daud ini rindu kepada anaknya Absalom. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dia membuat satu rancangan bagaimana untuk mengembalikan Absalom ini kembali kepada pangkuan sang ayahnya. Dia merancangnya melalui seorang perempuan yang bijaksana. Dia menaruhkan perkataan-perkataan di dalamnya untuk membuat raja membuat keputusan. Dan apa yang dilakukan oleh raja ketika dia menyampaikan satu kisah yang sepertinya perempuan itu yang sedang mengalami kisah itu, saudara, yang memainkan di mana anaknya dibuang, diperlakukan tidak baik. Lalu kemudian berkatalah perempuan itu kepada raja, mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuang. Sebab kita pasti mati. Kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya orang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, perempuan ini menyampaikan secara bijaksana tentang hati Allah kepada Raja Daud. Nah, dari apa yang kita baca ini tentu ada banyak pelajaran, saudara. Bahwa dalam setiap keluarga tentunya ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh keluarga. Namun saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, setiap persoalan itu harus diselesaikan dengan hati yang dingin dan kepala yang dingin, ya, saudara-saudara. Dan haruslah diusahakan supaya tidak lagi ada yang merasa terbuang di dalam keluarga. Tidak ada pilih kasih bagi orang tua, saudara-saudara. Dan saudara, bahwa itu harus diusahakan untuk adanya satu rekonsiliasi, adanya satu perdamaian di dalam sebuah rumah tangga.
Karena firman Tuhan berkata, saudara, bahwa kalau kamu duduk rukun bersama, kesitulah berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah saudara-saudara minta berkat itu sebenarnya kalau ada damai, ada kita duduk rukun, ada kasih yang dijalankan dengan benar, akan terjadi bahwa berkat mengalir ke tengah-tengah perkumpulan atau keluarga itu. Karena itu saudara yang saya kasihi, usahakanlah untuk senantiasa berdamai. Kata firman Allah Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Usahakan saudara-saudara. Nah, itulah yang kita lihat bahwa kemudian ternyata di sini Yoab dipakai oleh Tuhan untuk mengusahakan adanya perdamaian supaya kerajaan ini tidak semakin kacau karena rajanya sedang terus berduka dan merindukan anak, tetapi anak tidak pulang-pulang. Ya, tentulah saudara-saudara kita mengingat firman Tuhan bahwa hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Inilah yang membuat anak-anak bisa kembali kepada Bapa. Banyak orang yang berharap anaknya bertobat, tetapi saudara bukan demikian. Yang ada dalam firman Tuhan adalah orang tualah yang harus memiliki hati Bapa surgawi yang kemudian membawa anak-anaknya untuk datang kembali kepadanya dan kepada Tuhan. Kita tidak bisa menuntut, tetapi kita harus memberi teladan. Kita harus menyatakan kasih karena Allah adalah Bapa dan kita dipilih sebagai orang tua. Dia adalah orang tua kita secara rohani, yaitu Allah. Dan itu sebabnya kita memanggil dia Bapa. Dan saudara-saudara, secara itu jugalah Tuhan menghadirkan kita sebagai orang tua dalam rumah tangga. Kitalah yang harus kembali kepada anak-anak. Allah lah yang datang kepada anak-anak, yaitu manusia yang berdosa. Maka demikian juga kitalah yang kembali kepada anak-anak, memulihkan keadaan hati mereka. Kita tidak bisa menuntut, tetapi kitalah dalam kasih Bapa oleh kuasa Roh Allah. Inilah yang terjadi. Bahwa kemudian Daud melakukan itu saudara dan menerima Absalom untuk kembali. Dari kisah ini kita juga bisa melihat saudara-saudara bahwa saudara-saudara hati Bapa sebenarnya saudara-saudara adalah kasih. Dia tidak pernah mendendam. Dia tidak pernah saudara-saudara mau menyimpan kesalahan itu di dalam dirinya terhadap kesalahan kita di dalam dirinya. Bahkan ada banyak ayat dalam firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa sekalipun kesalahanmu atau dosamu merah seperti kirmizi, kuputihkan seputih salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, diputihkan seputih bulu domba. Sejauh timur dari barat, di mana kita tahu bahwa timur dengan barat tidak mungkin bertemu. Makin jauh saudara ke arah timur, maka makin jauhlah barat itu. Makin saudara berjalan ke arah barat, maka timur makin tertinggal. Nah, demikianlah saudara, jauhnya. Sejauhnya barat dan timur ini berpisah saudara-saudara. Demikianlah Tuhan itu menjauhkan segala dosa itu dari hadapan kita. Karena karya Kristus di kayu salib. Dia berkata, akulah dia yang menghapus segala dosa dan pemberontakanmu. Dan aku tidak mengingat-ingatnya. Saudara-saudara, Tuhan menjauhkan sejauh-jauhnya. Ketika Tuhan saudara-saudara mau melihat hal itu tidak bisa. Karena darah Kristus telah menghapus, telah menutup semua dosa, mengampuni dan menghapuskan segala dosa dan pemberontakan itu. Kalau dia yang begitu tersakiti saudara-saudara, harus turun mengambil rupa manusia, harus mati karena itu adalah satu keharusan, syarat menjadi juru selamat saudara ada dua. Itu dia manusia karena yang akan ditebus manusia. Yang kedua saudara-saudara haruslah tidak berdosa. Dan cara menebus adalah dengan mati di kayu salib. Dan saudara-saudara dia mau melakukan itu. Karena dia tahu dengan dia melakukan itu kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Bukan hanya diperdamaikan, diangkat menjadi anak-anak kesayangan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya dosa kita kepada Tuhan tidaklah sehebat daripada dosa atau kesalahan seseorang terhadap kita. Kalau dia tidak mengingatnya, kalau dia menghapus, kalau dia melepaskan kita dari semua itu,
dan menempatkan kita dalam sebuah tempat yang mulia di dalam surganya kelak, saudara. Memuliakan dan menghargai kita sedemikian rupa. Masa iya kita tidak bisa memberi pengampunan atas satu kesalahan orang, dua kesalahan atau tiga kesalahan? Bahkan Yesus berkata, saudara-saudara, berapa kali kata Petrus kita harus mengampuni? 7 kali kah? Yesus menjawab, tidak. 70 kali 7 kali. Artinya, selalu ada pengampunan tersedia di dalam Allah. Dan Allah menebus kita, memberi kita roh kasih di dalam kita. Adalah buah daripada roh, adalah kasih, saudara-saudara. Dan itu, saudara-saudara, kalau Allah menaruhkan itu dalam diri orang percaya, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk hidup dalam kebencian. Karena kita telah dilahirkan baru, diciptakan baru. Kita manusia kasih, saudara-saudara. Kita manusia yang penuh dengan anugerah dan kemurahan Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk berkata bagi orang percaya yang sejati, yang sungguh percaya di dalam Yesus Kristus, saudara, untuk tidak berkata, aku mengampuni dia. Tidak ada alasan, saudara. Dan orang percaya tidak bisa berkata, aku tidak bisa mengampuni dia. Bukan tidak bisa, engkau yang memilih tidak mau. Jadi saudara, mengampuni atau tidak mengampuni, mengasihi atau tidak mengampuni, itu pilihan kita, saudara. Kalau kita memilih sebagai orang percaya, berarti kita memilih mengasihi, kita memilih mengampuni. Kalau saudara tidak memilih mengampuni, dan saudara tidak memilih mengasihi, berarti saudara memilih untuk tidak mempercayai Tuhan sebagai sumber kasih, telah mengampuni dan mengasihi saudara. Karena itu, mari saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikan pengampunanmu. Karena itulah hati Allah, itulah hati Bapa kita. Yesus yang mati di kayu salib, saudara. Orang yang ada di sekelilingnya, orang yang memperlakukan dia dengan begitu kejam. Apa yang dikatakan Yesus? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin apa yang orang lain lakukan terhadap saudara, dia tidak sadar bahwa itu menyakiti saudara. Atau mungkin dia sengaja melakukannya, membuli saudara untuk menyakiti saudara. Sama seperti itu, saudara. Ketahuilah bahwa mungkin dia sengaja, mungkin dia sadar, tetapi sesungguhnya dia tidak tahu satu hal, bahwa yang melakukan terhadap kita melalui dia itu bukan dia, tapi kuasa-kuasa jahat itu memakai untuk menyakiti kita. Dengan memberi pengampunan, dengan memilih tidak sakit hati saudara, berarti saudara memilih untuk tidak memberi tempat bagi iblis membuat jurang antara saudara dan orang yang berusaha menyakiti engkau. Dan itulah jalan dan cara untuk membuat iblis tidak memiliki tempat. Dan akhirnya saudara, itulah cara untuk pengampunan, adalah cara untuk saudara-saudara membuat iblis tahu bahwa saudara adalah pemenang, lebih dari seorang pemenang. Itulah roh yang Tuhan berikan dalam kita. Karena itu tidak perlu kita kecewa. Jangan mudah tersinggung ketika seseorang mungkin berkata atau melakukan satu tindakan-tindakan. Saudara, berhitunglah untuk marah, apalagi sakit hati, pahit hati, dendam, saudara-saudara. Berhitunglah bagaimana Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kita. Mari kita, saudara, juga belajar untuk melakukan hal yang sama. Karena kita ditebus, kita anak-anak yang dikasihi, kita adalah orang-orang yang disayangi Tuhan. Karena itu, jangan beri kesempatan untuk iblis dalam hidupmu. Hanya melalui karena perkataan orang, kelakuan orang, cara orang mungkin bersikap terhadap saudara, cara orang memandang. Saudara, harga kita tidak ditentukan oleh itu semua. Harga kita ditentukan oleh manusia yang tak berdosa, rela dijadikan dosa untuk mengambil semua dosa kita dalam Dia, supaya kita kudus, berharga, mulia, dan layak mendapat tempat yang terbaik dalam kerajaan surga. Jangan jual kerajaan itu, saudara, hanya dengan hal-hal yang seperti kepahitan-kepahitan. Jangan sembah kepahitan. Dengan saudara membiarkannya, dengan saudara menjadi tersinggung, sakit hati, dan dendam, menyimpan semua itu dalam hatimu, sesungguhnya engkau sedang menyembah kepadanya. Engkau dikuasai olehnya, berarti engkau sedang menyembah.
Tetapi kalau engkau menyembah Allah, Yesus Kristus, maka dialah yang berkuasa atasmu. Kasih-Nya yang berkuasa. Roh yang dia tempatkan dalam wadah roh kasih, itu yang berkuasa. Maka semua dendam, kepahitan, ketersinggungan, amarah, kecewa, khawatir, takut, hilang dari kehidupanmu. Tidak punya tempat di dalam hatimu. Kiranya kebenaran ini, saudara-saudara, senantiasa membawa kita memandang terus kepada Allah. Dialah sumber hidup kita. Dan di sini dikatakan, saudara-saudara, bahwa perempuan ini berkata, Allah tidak merancang mengambil nyawa manusia. Dia datang, dikatakan, bukan, saudara, untuk mengambil kita, mematikan kita. Dia berkata, aku datang memberi hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Wow, iblis datang merampas semua itu, saudara. Iblis datang membuat engkau menjadi orang yang menyembah dia melalui kepahitan yang dia tanam, melalui sakit hati, tersinggung, amarah, khawatir, takut, dan semua hal negatif yang dia taruh dalam pikiranmu. Dia ingin engkau menyembah itu dengan mempercayai itu, dengan membiarkan hidup itu dalam dirimu. Supaya apa? Dia merampok dan membinasakan engkau. Tapi ingat, Yesus telah menebusmu. Dia datang memberimu hidup. Hidup dalam kasih, hidup dalam buah roh yang dia taruh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan hati, kebaikan, iman, kesetiaan itu, saudara. Dan nanti ada penguasaan diri di sana. Kuasai dirimu, saudara. Jadilah tenang supaya kita tetap bisa berdoa. Dan berkat anugerah janji Allah senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Ingat, saudara, kita adalah pemenang. Roh Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap anak-anaknya adalah roh yang lebih dari seorang pemenang. Dan saudara telah memiliki itu. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang sebagai pecundang-pecundang. Tapi saudara, kita adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Bersukacitalah, penuhlah damai sejahtera senantiasa. Mengampunilah saudara-saudara. Terimalah kembali dalam hidupmu orang-orang yang menyakiti engkau dengan mengampuni mereka. Di awal mungkin sulit, tetapi kita buat keputusan. Dan ketika kita memilih dan membuat keputusan untuk mengampuni, Allah yang hidup dalam kita oleh Roh Kudus akan memampukan kita untuk kembali bersukacita menerima siapapun. Dan saudara tahu, kalau kita merdeka, tidak ada tekanan, tidak ada hal-hal yang busuk dalam diri ini, saudara, maka tidak ada jalan bagi iblis untuk menahan berkat-berkat Allah yang Tuhan telah sediakan buat kehidupan kita. Ambil semua itu, saudara, dengan iman dan hidup dalam iman. Bukan hidup dalam kepahitan. Hidup dalam kebenaran iman firman Allah. Bukan hidup di dalam kemarahan, apalagi dendam. Kiranya kebenaran ini menguduskan kita semua dan membawa kita hidup dalam sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Aku bersyukur setiap anak-anakmu. Mungkin ada pergumulan seperti ini kami hadapi dalam keluarga. Ada hal-hal yang tidak membawa damai. Tetapi hari ini di dalam kuasa firman-Mu ini, dan oleh roh Tuhan yang Tuhan berikan dalam setiap hati anak-anakmu, memampukan hari ini, memutuskan mengambil bagian yang terbaik, ya Tuhan, yaitu firman Allah. Melepaskan pengampunan dan berdamai dengan semua orang. Karena itulah sumber berkat ketika kami rukun satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dimuliakan, ditinggikan Engkau, berkat-Mu atas umat-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kiranya kita hidup terus dalam kasih Allah yang penuh sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa menikmati segala janji dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.